masih ada di luar bisa segera menempatkan diri, bisa di bagian depan diisi dulu, nanti biar yang hadir belakangan untuk bisa menyesuaikan ya. Baiklah, untuk meningkat waktu biar nanti kita bisa selesaikan materi kita tuntas pada pagi hari ini akan segera kita mulai. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, wala haula wala quwwata illa billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah masjid Tahirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memanjatkan syukur kepada Allah pada pagi hari ini kita semuanya senantiasa masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat yang lain. Untuk itu kita perlu syukuri apa yang telah kita terima, nikmat-nikmat dari Allah, sehingga senantiasa kita semuanya menjadi hamba Allah yang kita bersyukur. Alhamdulillah juga pada pagi hari ini saya ucapkan selamat datang dan rasa terima kasih kami dari masjid pada Ustaz Dr. Haji Ridwan SPMAG. Beliau adalah sebagai wakil ketua PWMDY yang mana pada kesempatan pagi hari ini insya Allah nanti akan memberikan kajian kita untuk kajian Sabtu pagi. Juga nanti seperti biasanya kita akan melanjutkan ngaji HPT bersama Ustaz Usmanto Sakti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, mohon kita buka bersama dulu dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kalau kemarin kita sudah sampai di akhir-akhir, mungkin banyak dengan sholat pada pagi hari ini akan dilanjutkan oleh Ustaz Usmanto SMG. Maka untuk itu pada terhormat Pak Ustaz Usmanto SMG dipersilahkan mengundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mateng ngarsanipun jamaah Masjid Tahirin, ibu-ibu, bapak rahimakumullah, kita lanjutkan membacakan putusan tarjih Kaifiatus Shalah Al-Maktubah, tata cara sholat wajib. Kita sampai pada nomor 34, hampir selesai ini ya, untuk bab sholat, yaitu kita sampai pada bacaan doa setelah membaca tasyahud dan sholawat. Dalam kitab sholat putusan nomor 38 disebutkan waqra ba'dar raqatil akhiratit tasyahuda wa sholata ala nabi summa du'u wasta'id qailan Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannama wa min adzabil qabr
wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan sesudah rokaat yang akhir bacalah tasyahud serta sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu hendaklah berdoa memohon perlindungan dengan membaca ini tadi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya. Berdasar putusan tersebut, maka setelah membaca tasyahud dan sholawat, membaca doa perlindungan, ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada dua hadis kalau nggak salah ini ya, nanti dari Sahih Muslim dari Abu Hurairah, hadis nomor 924, idza tasyahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in. Jika salah seorang di antara kalian tasyahud, hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Yaqulu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya. Doanya ini ya, minta perlindungan ada 4 hal ya. Perlindungan dari siksa jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta keburukan fitnah masihid dajjal. Di hadis itu. Nah, kemudian di hadis riwayat Muslim yang lain, kalau ini nomor 924, ini nomor 926. Idza faragha ahadukum min tasyahhudi al-akhiri falyata'awwal billahi min arba'in. Jadi hadisnya, teksnya hampir sama. Jika salah seorang di antara kalian selesai dari tasyahud akhir, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Ya. Apa itu? Ya. Min adzabi jahannam 1, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarril masihid dajjal, dan keburukan masih ad-dajjal. Namun kalau kita kembali pada putusan nomor 35 HPT Kitab Sholat ya, maka boleh berdoa dengan doa apa saja yang dikehendaki, dan doa di tasyahud awal lebih pendek dari doa tasyahud akhir. Ini putusannya, summa du'u rabbaka bima tasya'u bi aqsara mimma tad'u bihi fit tasyahudil akhir. Kemudian berdoalah kepada Tuhanmu sekehendak hatimu yang lebih pendek dari doa tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir lebih panjang. Adapun dasar putusan ini adalah hadis Abdullah bin Mas'ud ya. Summa litahayyar ahadukum minad du'ai a'jabahu ilaihi falyad'u bihi rabbahu azza wa jalla. Kemudian hendaklah ia memilih doa yang disukainya, lalu berdoalah kepada Rabb-nya azza wa jalla. Ini dalam putusan tarjih atau HPT jilid 3 halaman 591. Nah, ini kemudian kita lanjutkan di jilid 3 591 592.
disebutkan dua doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, masing-masing kepada sahabat Mu'adz bin Jabal dan Abu Bakar As-Siddiq, yang boleh dibaca dalam sholat setelah membaca tasyahud dan sholawat. Ya. Dua doa ini, yang pertama doa yang diajarkan kepada Mu'adz, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini dasarnya dari hadis, ya Mu'adz, wallahi inni la liuhibbuka, wallahu inni liuhibbuka. Wahai Mu'adz, demi Allah sesungguhnya aku mencintaimu, sesungguhnya aku mencintaimu. Rasulullah SAW selanjutnya bersabda, usika ya Mu'adz la tada'anna fi duburi kulli sholatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku memberikanmu nasihat wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan saat di penghujung sholat, di akhir sholat, ya, yaitu doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi ini pesannya Kanjeng Nabi kepada Mu'adz bin Jabal supaya mengamalkan doa, ya, setelah tasyahud sholawat itu di akhir sebelum salam itu doanya ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini Rasul mencintai terhadap yang mengamalkan ini. Yang kedua, doa yang diajarkan oleh Abu Bakar kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apa itu doanya? Yaitu Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Di hadisnya, alimni du'aan ad'u bihi fis sholati, ajarkan aku suatu doa yang bisa aku panjatkan saat sholat. Jadi ini yang meminta Abu Bakar As-Siddiq minta kepada Kanjeng Nabi, nyuwun untuk diajarkan doa sudah mau di akhir sholat itu, pada saat sholat. Doanya Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dan dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Itu di antara dua doa yang diajarkan oleh Nabi, ya, yang satu kepada Mu'adz, yang satu kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang itu dibaca sebelum salam. Makaten mugi wonten manfaatipun, wallahu a'lam bishawab wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Nitian, pimpinan ranting Aisyah Nitian, Bapak Ibu sedaya jamaah pengaosan ranting Muhammadiyah dan Aisyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama memohonkan pamit nggih Ustadz Ikhwan Ahada pagi ini, mestinya jadwal beliau, bahkan kata Pak Mardi flyernya saja sudah jadi ya. Nah niki PWM Sabtu ini acaranya full sampai malam ya, bareng-bareng di mana-mana nih Ustadz Ikhwan kejatah untuk ke PCM Palian ya, peresmian 3 masjid Muhammadiyah di sekitar Gunung Kidul, karena ada wakif yang dari Timur Tengah datang sehingga beliau dan harus tanda tangan di prasasti, sehingga beliau ke Palian di sini mewakilkan saya. Nah tentu namanya badal pengganti niku beda kali sing digentos nggih. Kula janjane bingung nek teng nitian iki ajeng matur napa iki nguyahi segara mengke. Terus saderengipun nyuwun gunging pangapunten dhateng Bapak Ibu sedaya, mbok pilih mangke anggen kula matur kathah klentah-klentunipun nggih. Kula DP Ustad, DP guru ngaji, kula mung sak dermi marbot masjid mawon. Nah, mila kok wingi niku muswil kepilih teng PWM niku salah sik milih niku. Nek salah pilih nggih. Mula kula jane ya wedi ku abot men iki tanggung jawab ya. Nek gandeng pun dipilih nggih, mboten. Jadi teng Muhammadiyah niku ora oleh njaluk. Ning nek wis dipilih ora oleh nolak. Lah iki terus kepiye iki aku, masyaallah. Ternyata ya sibuk tenan e. Muter mawon gak rampung-rampung gaweane. Ngoten nggih Bapak Ibu, yang nanti menghendaki diskusi bertanya boleh ya, langsung saja, tidak harus nunggu saya selesai matur. Mungkin ndak boten enten rampungipun. Paling kalau yang saya atur ke klentu langsung bisa disanggah ya, dibantah boleh. Monggo ini kita diskusi terbuka kemawon, langkung-langkung ini persoalan muamalat duniawiyah, spesifik tentang persoalan riba dan zakat. Nanti perdebatannya saya kira akan dinamis, sangat banyak pendapat para ulama di dalamnya. Tentu rujukan kita nanti bagaimana apa yang sudah diputuskan oleh majelis tarjih ya, baik yang sudah ada di HPT maupun di putusan-putusan sanesipun. Makaten nggih, niki ngantos jam pinten Pak Marti? Maksimal jam 7. Nggih pun, enggak apa-apa. Malah setengah 7 saya Bu ya, enggak usah lama-lama nggih. Pengajian niku langkung cepet, langkung sae. Leres nggih? Ya, alhamdulillah. Cocok berarti. Nah. Nggih. Saya menemukan satu ayat yang berkaitan antara riba dan zakat secara langsung dihubungkan Pak. Meskipun beberapa buku tafsir coba saya bolak-balik ya, tak atik niki kira-kira nyambungnya di mana ya. Banyak rumusannya itu kurang connect ya, kurang sambung. Kok tiba-tiba ini riba kaitanipun kalian zakat, kira-kira nyambungnya di mana? Nah, ngaten. Sehingga nanti coba kita cari titik temunya di forum ini, mudah-mudahan 1 jam kita bisa menemukan titik temunya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun. Nek sewu niki kula ngangge Jawa napa ngangge Indonesia ya? Campur pon nggih. Khawatir karena masyarakat kota nanti tidak bisa Jawa. Jadi wong Jawa pun kelangan Jawine.
Padahal saya sendiri malah justru bukan orang asli Jawa ya. Jika mungkin bahasanya mungkin Jawane nggih sak nyandak-nyandake. Iki ngapunten iki piyai nitian sedaya. Nah, para sedherek kang rahimakumullah, miderek para ahli fikih, terutama fikih muamalat meletakkan ayat menika, ayat ingkang sepindahan tumurun gegayutan dengan pelarangan riba. Kalau sejarah ribanya di Al-Baqarah 275 itu ayat yang pertama turun, katanya begitu. Tapi yang ini terkait dengan pelarangan riba. Jadi pelarangan riba menika pun damel gradasi. Gradasi ini pripun nggih? Gradasi niku undang-undangan. Gradasi niku bertahap-tahap, gitu. Bertahap sejalan dengan pemahaman masyarakat terkait dengan perkawis riba. Satu, yang kedua, kasunyatan pancen masyarakat Arab itu sudah banyak yang terkena ribawi. Jadi praktek ribawi niku pun nonton sejak zaman jahiliyah, Pak. Nah, ada satu kalimat yang diabadikan oleh Allah ya menggambarkan ini. Al-Baqarah 275 nggih. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Jadi orang-orang yang memakan riba itu la yaqumun, tidak bisa berdiri kecuali berdirinya seperti orang yang kesurupan, sempoyongan. Kenapa begitu? Sebab mereka mengatakan qalu innamal bai'u mithlur riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Dibantah oleh Allah, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi innamal bai'u mitlu riba itu konon katanya kalimat orang jahiliyah sebelum Islam itu yang diabadikan oleh Allah. Mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Saking boten saged mbedake pundi keuntungan jual beli, pundi tambahan riba. Niku lak berarti saking sampun mendarah daging Bapak sekalian. Betul-betul sudah napa nek wong udut niku nggih istilah nggih. Nek wong udut angel ngeling rampung napa istilah napa niku. Nek ora udut kecut nggih to. Napa, Pak? Gathok niki sing pirsa urusan gathok niki sing ahlul hisab biasanya. Nun sewu. Dadi nek kon leren udut pilih dikamplengi biasanya ngoten. Niku lak saking le angil nggih pun kantong gathoke niku. Nah, perkawis riba nggih ngaten. Ternyata masyarakat jahiliyah itu banyak yang sudah praktek ribawi, baik mereka yang punya uang sebagai juragan kira-kira motangke ngaten potang duit, maupun mereka yang tidak punya uang dan akhirnya pinjam dengan cara ribawi. Nah, ini sejarah ngaten. Nah, ayat yang ini tumurun gegayutan kalian pelarangannya. Mang pirsani Bapak Ibu sedaya teng mriki napa enten kalimat ingkang melarang riba? Enten mboten? Bisa dibaca ya, Pak ya? Nah, enggak ada. Mana yang melarang riba dari ayat ini? Mboten enten. Nah, ayat ini sekedar membandingkan kalau mau menolong dengan cara ribawi, ini kan niatnya nolong, Pak. Liyar buah fi amwalin nas, supaya memiliki manfaat, supaya bertambah, supaya ada nilainya pada sisi manusia. Tapi kata Allah fala yarbu indallah, sak temene wonten ngasanipun Allah menika mboten enten. Dadi nek niat nulung kanthi cara ribawi niku kliru kira-kira ngoten. Janjane karepe nulung ning janjane mentrong. Leres nggih? Enten mboten? Enten mboten? Mboten, wong dorawani ngaku. Korban rentenir misalnya, ada enggak sih? Ada enggak?
Kata Pak, neng do rawani ngaku. Jamaah nitian enten. Rawuh mboten? Kapan itu DMI ya, Dewan Masjid Indonesia menyelenggarakan pelatihan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Nah, lalu beberapa takmir diundang di kota lah ya, terutama masjid-masjid di kota. Kita tidak termasuk nitian, wong nitian ini penampu. Ya, jadi penampu. Matur ngeten niki janjane ya wis angin lalu saja nggih. Wong teng nitian ngoten lho. Nah, terus masjid itu kita tanya, apakah Bapak Ibu memahami atau punya data problem ekonomi yang dihadapi oleh jamaahnya? Kira-kira takmir masjid pirsa mboten? Misalnya berapa yang kena rentenir, berapa yang miskin, berapa yang putus sekolah sampai SMA misalnya gitu. Nitian punya data nggak? Hah? Dereng. Iya, padahal kalau kita mau melakukan pembinaan misalnya ekonomi umat kan data itu menjadi penting. Ingat, ternyata memang Bapak, semua yang hadir ketika itu ada 45 ya, 44 45 ya. 45 termasuk saya wong ya takmir masjid nggih. Niku tidak punya data. Kecuali nggen kula. Nah, rada gagah Pak Martin njaluk contoh, kecuali nggen kula. Nah, begitu saya jadi ketua takmir, programnya mau telu. Satu, tidak boleh ada rentenir beroperasi di sekitar masjid. Gitu Pak. Yang kedua, tidak ada anak yang putus sekolah sampai SMA. Yang ketiga, uang masjid tidak boleh nganggur. Pun telu niku, kula mboten purun ngurusi salat pengajian niku urusan iki bingek masjid ngaten nggih ngoten niku. Nyata niki pengajian kebak kabeh, tapi ditanya datanya mana yang orang miskin membutuhkan bantuan dari masjid. Kita semua tidak memiliki data. Ngoten. Nah, para sedherek rahimakumullah, Allah membandingkan ini. Nek ajeng nulung tiang sanes niku ampun cara ribawi, ning cara zakat. Nah, dan zakat yang kamu berikan kepada mereka itu diniatkan dengan ikhlas, turiduna wajhallah, faulaika humul mut'ifun. Itu yang akan dilipat gandakan. Mang padosi Pak, tafsir tentang mut'ifun dalam ayat niki umume mok ganjaran. Jadi yang dilipat gandakan itu hanya ganjarane. Niku mawon benjang teng yaumul akhir. Jadi orang yang membantu orang lain dengan kanti zakat dengan cara zakat niatnya ikhlas, besok akan dilipat gandakan pahalanya. Nek niku pun rampung Pak diskusi ini. Sudah selesai. Kalau hanya yang dibicarakan urusan pahala, pasti itu. Yang perlu kita diskusikan, mungkin enggak toh faulaika humul mut'ifun, baik bagi muzaki maupun mustahik, pembayar zakat maupun penerima zakat itu di dunia Pak. Di akhirat pasti udah nggak usah diragukan lagi. Nah itu tugas kita adalah mewujudkan mut'ifun, berlipat ganda itu di dunia, kehidupannya, ekonominya, sosialnya itu menjadi lebih baik. Itu di dunia Pak, tidak hanya di akhirat. Di akhirat sudah mulai niku pun pasti. Nah, sebelum lebih jauh Pak, niki. Nah, penyebab sesuatu itu dilarang. Kalau urusan muamalat duniawiyah ya, termasuk urusan menolong orang lain ya, urusan pemahaman kita tentang zakat, tentang riba. Meskipun mohon maaf ya bapak-bapak yang ibu-ibu yang banyak studi tentang fikih misalnya, pertanyaannya apakah zakat itu urusan muamalat atau urusan ibadah? Yang mana Bu kira-kira Bu? Muamalat atau ibadah? Nah, saya menjadi salah satu penulis ya putusan tarjih Munas Tarjih di tahun 2021 tentang zakat kontemporer. Ini salah satu objek zakat yang dulu belum ada dan sekarang pengen diadakan adalah zakat perusahaan. Jadi pertanyaannya, apakah
perusahaan itu menjadi wajib zakat. Wajib zakat betul. Jadi jenengan kagungan PT, CV, koperasi, usaha dagang, UD itu wajib zakat betul. Bukan pemiliknya loh ya. Jadi perusahaannya ini, badannya ini wajib zakat betul. Tergantung perspektifnya Bapak. Kalau kita memandang zakat dari perspektif ibadah, kan kaidah usuliyahnya semuanya tidak boleh ibadah itu kecuali ada perintahnya. Lah mang padosi perintah zakat perusahaan niku pancen mboten enten. Kalau kita kekeh pada urusan itu nggak ada perusahaan wajib zakat. Nah, yang saya kemukakan di artikel saya itu melihat zakat dari perspektif muamalat duniawiyah. Nah, karena muamalat duniawiyah maka kaidah usuliyahnya semuanya boleh kecuali ada larangannya. Mang padosi, ada ndak larangan zakat perusahaan? Mbok nganti jeleding, mboten enten. Jeleding niku napa nggih? Enggak mungkin, enggak ada Pak, enggak ketemu. Wah, yang paling panjang diskusinya artikel saya ini. Ya, berkali-kali enggak selesai, kemudian dilanjutkan di lain waktu untuk memperdalam tentang. Tapi akhirnya diterima menjadi sebuah keputusan Munas Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Alhamdulillah, dan artikel saya sekarang sudah terbit di jurnal Afkaruna ya, Cinta 2 UMJ. Diterima itu. Nah, ngeten karenanya Bapak Ibu, ini memahami larangan ya, sehingga kalau tidak ada larangannya semua urusan muamalat boleh dilakukan. Ngeten. Larangan bisa karena zatnya, bisa karena di lain zatnya. Enggak tahu ya, yang zat itu yang sudah selesai di kitab babi, judi gitu, saya tambah itu apa itu Pak? Rokok. Rokok dengan ada tanda tanyanya. Nek tanya ibu-ibu mesti haram. Haram mboten Bu Udut? Haram mboten? Bapak-bapak haram mboten? Mboten nggih? Mboten. Mila kula tanda tanya niki. Wedi nek terus dibantai di sini nanti. Sebab ahlul hisab niku nggih wonten dalile Pak, Bu. Pripun dalile? Nikmatul udud ba'dad dahar gitu. Ini Pak nggih. Niku dari Pak Kusmanto niku. Nikmatul udud pada nikmatnya merokok itu setelah makan gitu. Lah para sedaya, nah riba itu bagian dari yang haram selain zatnya, dari haram-haram yang lain. Nanti diskusi panjangnya tentang hal-hal yang saya tulis itu bisa di lain waktu dan kesempatan. Nah, kita fokus ke riba. Niki menurut penjenengan bunga itu sama dengan riba enggak sih? Pripun ibu-ibu? Bunga riba napa mboten? Riba. Jenengan rekeningnya teng pundi rekening banke? Sik. Budhe riba mboten? Bunga niku. Jenengan riba ndak bunga itu? Riba. Rekeningnya di mana? Punya rekening bank di mana? Loh, gak ada apa-apa, kita dialog ya. Pak Kus riba mboten bunga niku? Setengah riba. Bunga setengah riba. Pripun ya? Kalau kita masih ragu-ragu tentang hal ini ya, untuk berhijrah dari konven ke syariah tentu menjadi susah ya, karena kita sendiri belum yakin apakah bunga itu masuk kategori riba yang diharamkan nopo mboten. Nah, Pak Kus itu setengah-setengah, berarti sesuk setengah di neraka, setengah di surga. Separuh hatinya, separuh badannya. Memang tidak mudah. Tadi saya singgung di awal 4 tahapan pelarangan ribawi Bapak sekalian ya. Karena kita sudah mendarah daging ya.
sehingga ya tidak mudah itu, apalagi suruh lepas dari bank konvensional. Nanti kita lihat di belakang ya. Jadi memang secara bahasa kan riba itu artinya aziyadah ya Pak, atau tumbuh dan berkembang ya, atau secara definitif ini. Jadi tambahan yang muncul itu tidak jelas sebabnya sesungguhnya. Misalnya bunga ya, kenapa pinjaman itu lalu muncul bunganya? Coba Bapak Ibu yang bergerak di koperasi, mungkin juga ada pegawai bank ya, mungkin ya, saya tidak paham ini, mohon maaf. Itu kira-kira kenapa lalu muncul bunga dari setiap pinjaman maupun simpanan yang ada? Alasannya apa coba? Mikir rada serius le pengajian ini. Napa? Nek saged door prize 50.000. Ya? Supaya menarik. Hampir-hampir Bapak Ibu, ekonom konvensional menyebutkan tidak mungkin ekonomi akan tumbuh tanpa instrumen bunga. Niku teorinya begitu, hampir-hampir gitu. Maka ketika Irving Fisher di tahun 1903 niki non muslim yang menulis artikel pertama sarjana non muslim tentang sistem ekonomi bebas bunga, namanya Profesor Irving Fisher Pak, itu luar biasa. Dia sudah tidak percaya bahwa bunga itu bisa mensejahterakan. Kalau yang terjadi sebaliknya, iya. Kemarin apik loh Pak, ada artikel, ada berapa ya, 100-an negara itu disurvei, negara yang pinjam duit ke IMF, ke World Bank, itu apakah tambah sejahtera atau tambah miskin? Kira-kira Bu, coba. Ternyata kesimpulannya tambah sengsara Pak. Loh, negara-negara yang pinjam ke IMF, so IMF niku, International Monetary Fund, jadi lembaga pembiayaan internasional, maupun World Bank, Bank Dunia ya, yang modelnya itu semuanya menggunakan bunga, itu disurvei, kendel loh Pak niki sing nyurvei. Ratusan negara, mungkin termasuk kita ya, termasuk Indonesia, itu disurvei. Ternyata kesimpulannya tidak menjadi lebih baik kehidupannya. Wis, padahal termasuk negara ini penjenengan ini ya duwe utang. Tuh. Jadi para saudara yang minulya, tambahan itu oleh para ahli ekonomi konvensional disebutkan satu, kenapa muncul bunga? Karena untuk mengganti turunnya nilai uang. Nek cara teng Fakultas Ekonomi kan kajian tentang present value, net present value atau future value. Mbuh bahasa napa niki? Kula ya ora paham nek panjelaske asline. Jadi nilai uang kita itu semakin hari semakin berkurang. Kalau dulu kita punya uang 10.000 bisa digunakan untuk beli nasi padang lauknya lele misalnya, maka setahun yang akan datang sudah tidak bisa lagi. Harganya mungkin naik menjadi 11.000, mungkin 12.000 dan seterusnya. Itu artinya nilai uang kita itu menyusut. Uang yang sama tidak bisa dibelanjakan dengan barang yang sama. Itu berarti nilai kita mengecil. Itu present value. Nilai hari ini lebih disukai daripada yang akan datang. Jadi kita tuh lebih seneng duit sek niki 100.000 tinimbang 100.000 ning len nampa sesuk. Ngaten. Teorinya begitu. Nah, untuk mengganti penurunan nilai uang itulah maka bunga perlu diadakan. Berikutnya inflasi, Pak. Bunga digunakan untuk mengganti terjadinya inflasi. Pirsa inflasi, Bu? Inflasi niku napa? Nika lho cokolan diuleni ngangge tepung digoreng. Napa? Nek kuliner apal men gitu. Inflasi itu terjadinya kenaikan harga-harga secara agregat
secara bersama-sama. Nah, seringkali kita mendengar inflasi itu nek Ramadan biasanya. Nah, karena tingkat konsumtif kita yang tinggi di bulan Ramadan itu mendorong terjadinya kenaikan harga barang. Tuh, kalau orang semua membutuhkan jilbab di 10 hari terakhir menjelang Idul Fitri, maka harga jilbab otomatis akan mengalami kenaikan. Nah, kenaikan harga jilbab secara merata bersama-sama di mana-mana itulah disebut dengan inflasi. Pertanyaannya, apakah tingkat suku bunga itu selalu sama dengan inflasi dan penurunan nilai uang? Nah, ison jawab bener dengan teori-teorinya 100.000. Mau 50.000 mboten ison jawab nggih. Niki 100.000. Ternyata Bapak Ibu, tidak pernah bisa dipastikan. Nggak pernah bisa, Pak. Ini inflasi dengan penurunan nilai uang saja nggak pernah sama. Penurunan nilai uang saja susah diprediksi kok. Sesuatu yang susah diprediksi kok mau dikuantifikasi diganti dengan sesuatu yang sudah pasti. Nggak nyambung, Pak, teorinya. Mboten nyambung. Nah, sehingga sampai hari ini saya sampaikan kepada kawan-kawan yang konvensional, selama Anda nggak bisa tunjukkan dalil ini pengganti ini dengan benar, maka berarti teori bunga itu salah. Nah, tambah rame nih diskusi nih, jenengan cukup sampai di sini saja ya. Nanti ndak tambah pening melu mikir ekonomi negara nggih. Wong sing duwe negara men kadang-kadang ora mikir teko semono gitu. Waduh, malah melu serius nih. Tapi begitu Bapak, karenanya menurut saya kesimpulannya begini. Untuk menyebut adanya bunga menjadi wajib sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi itu tidak sepenuhnya benar. Ngaten. Itu Pak Gus. Maka tidak perlu setengah-setengah lagi sekarang. Harus totalitas gitu. Nah, pun lah niki ketoke ndak usah saja ya. Nah, niki mawon Bapak. Ini pelarangan riba, Pak. Setengah pitu ya. Ada yang mau dikonfirmasi Bapak Ibu? Ditanyakan? Ibu-ibu dulu, ini yang banyak ibu-ibu soalnya. Nanti kita lihat kira-kira yang banyak terjerat rentenir ribawi banyak bapak nopo ibu nggih. Nanti kita cek datanya ya. Ada datanya di belakang. Bisa dibaca Pak? Semoga enggak bisa. Nah. Yang pertama tadi, ini oleh Allah dibanding-bandingkan ya. Nek ajeng nulung niku cara ribawi niku keliru lah, daerah gitu. Nek ajeng nulung tiang-tiang sing ngoten niku caranya dengan zakat. Tadi lama ataitum miribal liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Lama ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mut'ifun. Ini yang kedua ini. Fa bi dzulmim minal ladina hadu harramna 'alaihimut thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdihimur riba faqad nuhu anhu wa aqlim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirina minhum adaban alima. Nah, ayat ini menggambarkan orang yang mengambil riba itu seperti perilakunya sinten? Yahudi. Berarti kalau kita masih berkecimpung dengan urusan ribawi niku janjane dhewe niki sami kalih sinten Pak? Yahudi. Kita rame-rame menentang mereka, neng janjane perilakunya kita contoh. Nah, nggih mboten? Kita tuh merdeka Palestina ya kan gitu kan, rame-rame. Tapi perilakunya Yahudi kita contoh. Gitu loh. Niki Quran loh sing ngendika. Nah, Allah memberi gambaran begitu. Nah, nek dirunut ke belakang memang benar Bapak Ibu, berdirinya bank itu dimulai oleh orang-orang Yahudi ini. Nah, sehingga menguasai dunia mereka yang sudah memulai dari awal. Gitu. Nah,
Ini salah ini ngopinya ini. Yang oh enggak deh, yang keempat yang keliru. Salah ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jangan makan riba yang berlipat ganda. Seringkali Bapak Ibu pemahaman kita tentang riba itu berhenti pada ayat ini. Karenanya muncul pemahaman seolah-olah niku sik mboten angsal sik bungane gede. Nggih mboten. Sing haram niku lak sing gede-gede niku. Sing cilik-cilik ora apa-apa. Di situ ya Pak ya. Jadi bunga yang besar nggak boleh, bunga yang kecil boleh. Apa bedanya khomer satu jeligen dengan khomer satu sloki? Sing sak jeligen mboten angsal, sing sak sloki angsal ngoten. Sing sithik ra apa-apa wong nyoba-nyoba gitu. Nyoba-nyoba. Nah, begitu Bapak. Jadi sesungguhnya ukuran besar dan kecil itu sangat relatif. Misal kita pinjem ya, dapat bunga 1%, pinjemnya katakanlah 10 juta, berarti bunganya berapa itu 1%-nya? 100.000 gitu, betul ya? 100.000. Apakah bunga 1% itu tergolong besar atau kecil? Ibu-ibu nek urusan duit niki rada ngerti. Bunga 1% dalam pinjaman yang muncul di RT di mana gitu, PKK itu besar atau kecil? Niki lagi ibu-ibu sak jamaah wae pun mboten kompak. Kamangka nek pinjaman teng PKK pinten persen, Bu? Mboten enten. Enggak pakai bunga. Oh, luar biasa. Sukarela, jos. Dah 100% benar. Ning ampun dicing, sing ora menehi kelebihan rasah disili meneh. Nah, nek niku ya padha karo gitu. Para sedaya, 1% itu pada situasi dos pundi? Sukarela ning minimal nggih padha dene niku. Karepe belung gitu. Nek jenenge sukarela ku yo enggak usah dikasih batasan, wong sukarela gitu. Doktrine saya akeh, saya apik. Nah, jika kalau sukarela itu yang terbesar, yang terbaik, tapi jangan diberi batasan. Kata Rasulullah, peminjam yang terbaik itu yang mengembalikan dengan lebih baik dalam urusan waktu dan urusan jumlah. Urusan waktu niku nek janjine 10 wulan kok 5 wulan dikundurke, itu peminjamnya terbaik. Urusan jumlah nek pinjam 10 juta dikundurke dadi 20 juta tanpa persyaratan, itu yang benar. Enten ngoten niku. Wong nek iso malah diulur-ulur, syukur ra usah mbayar. Masya Allah gitu Pak. Padahal nun sewu nggih, nek teng konvensional membayar dipercepat justru malah kena denda. Lho piye pun niku? Njilih transaksinya 10 bulan, mangkundurke di bulan kelima lah ora oleh. Malah kena penalti. Padahal miderek syariat kita justru itu yang terbaik. Pripun? Pun benten Pak. Nah, jadi para sedaya, 1% di satu sisi mungkin kecil bagi orang tertentu, tapi bisa jadi besar bagi orang lain. Jenengan pinjam 10 juta, nggo modal, berkembang, bungane mung 100.000, kecil, wong usahanya tumbuh. Neng sisi lain, pinjam 10 juta, nggo modal, modalnya habis, bisnisnya bangkrut, harus bayar bunga, biasanya plus denda. 1% besar atau kecil? Berubah Pak, situasinya berubah. Karenanya relativitas urusan besar dan kecil itu sangat tinggi. Ayat Ali Imran 130
itu janjane terkait dengan denda karena keterlambatan membayar. Misal jenengan kedah ngundurke dinten niki, ning dinten niki dereng saged ngundurke sebab apapun, kemudian jenengan datang kepada orang pemberi pinjaman, mohon maaf Bapak Ibu, hari ini saya nggak bisa mengembalikan karena misalnya berkesipahan atau usahanya sedang bangkrut. Yang meminjami ndak apa-apa Mbak Bu, mangkundurke minggu sesuk ning nambahi gitu. Niku namanya denda atau takjil. Denda hukumnya haram. Nah, ayat ini turun terkait dengan denda yang semakin besar, semakin besar, sepanjang kita tidak bisa membayar. Sifat denda itu begitu Pak, semakin panjang waktu keterlambatan, dendanya menjadi semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding semakin jauh semakin besar. Padahal Qur'annya pangandikan, wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Menawi tiang ingkang ngampil menika kondisine sulit, fanadhiratun ila maisarah, maka berilah waktu tangguh sampai dia mampu membayar kembali. Wa anta saddaqu, kalau kamu sedekahkan itu khairul lakum, lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu memahami. Karenanya kalau orang yang pinjem tidak bisa bayar tepat waktu, jangan malah didenda. Mestinya diberi waktu tangguh, syukur terus disedekahke pun Pak, lunas. Hebat itu. Ning nek teng BMT teng bank apan wong mboten iso bayar terus dianggap lunas. Kira-kira kukut mboten niku bank ini. Ambiar Pak. Tur akhirnya sing jilih terus ora tanggung jawab. Wah, kae bange apian banget kok. Ora usah bayar wae. Engko lak terus dianggap lunas gitu. Itu yang oleh negara mau dibayar dengan dana APBN kemarin, yang punya pinjaman-pinjaman kur tidak bisa bayar, mau ditutup oleh pemerintah, dianggarkan 20 triliun. Oh, penak toh? Mila ora usah bayar mawon. Ampun ya, jangan, yang ini kalimat yang salah tadi. Tetap namanya hutang harus dibayar. Wong ditulungi kok malah seneng. Sing seneng kan kudune nulung, ora njaluk tulung. Nah, terakhir tentang riba ini Bapak Ibu sekalian. Ini totalitas Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mukminin. Cirine wong kang iman menika nek saged ninggalke riba. Nek tesih ribawi niku berarti dereng mukmin. Monggo Pak Kusmanto, pripun niku? Mau ikut pendapat siapa? Sing rada-rada ringan ya mubah yo NU gitu. Padahal niki pengajian ranting Muhammadiyah. Nek derek Muhammadiyah itu hukum terendahnya subhat Pak, atau makruh. Makruh itu kaidah usul fikihnya, kaidah fikihnya itu makruh tahrim. Makruh itu cenderung kepada haram, condongnya ke kiri, tidak ke kanan Pak. Karenanya makruh itu sebaiknya ditinggalkan. Nah, nek derek negara oki haram, Mesir haram, MUI haram. Pun jenengan ajeng derek sinten? Majelis Tarjih di 2006 sudah mengharamkan Pak. Hasil Munas Tarjih di 2006 di UHAMK ketika itu mengklik Pak Kus. Nah, bunga jatuh hukumnya riba yang diharamkan. Nggih, monggo nggih. Kalau mong sak dermi menunjukkan saja. Ada pertanyaan? Ibu-ibu, semoga tidak ada. Mangcek teng mriki, ora ketok ya. Ini hari ini Bapak bentuk riba modern.
wujudnya napa? Pinjol. Terutama yang pinjol ilegal, Pak. Wah niku jan gegirisi, Bu. Selesai saya matur begini di Masjid Al-Fatah itu Jonangun, ada dosen, seorang dosen, ning dosen TPA. Kula nggih dosen TPA. Jadi dosen TPA, guru TPA, rumahnya ya deket-deket sini ya Pak, deket-deket sini. Tanggane nitian, yang dite nitian, tangginipun nitian, deket-deket sini. Saya sering pit-pitan lewat depan masjidnya. Jadi ada mbak-mbak ini hidup dengan dua orang, bapak dan ibunya yang sudah agak sepuh itu ya. Dulu profesinya itu jualan pindah-pindah Pak. Kalau ada pengajian besar di mana di Suhada, di Jogokarya atau di mana itu gelar dagangan itu loh, pernik-pernik muslimah, pernik muslimah. Terus karena Covid ya tidak bisa jualan lagi, terus buka kios sembako di depan kontrakannya di sekitar masjid. Beliau ini dosen sekaligus rektor TPA di masjid itu. Ampun toh. Nah, terus karena duitnya lama-lama habis, ya coba-coba cari pinjaman lewat online, lewat pinjol ilegal. Pinjamnya 2 juta, terimanya 1.400.000. Yes. Tenan. Niku lho piyaine tese, nek tak telepon tak kon moro ngat dirampungi nitian paling moro iki. Coba 2 juta terima 1,4, potongannya sudah 600.000. Mengembalikannya itu waktunya per 2 mingguan Pak, 2 minggu. Ning piyambake cetok ra iso mbayar. Buka warung dengan modal 2 juta niku tunggu napa? Caket begitu mbas napa? Pemeneh nampane mung 1,4 juta. Habis Pak. Karena nggak bisa bayar, denda nambah, bunga nambah terus sampai kira-kira putaran ke-13. Berarti kalau 2 mingguan itu berapa bulan tuh berarti? 4 bulan lah ya kurang lebih ya. Jadi minggu ya 2 minggu yang ke-13 angkat tangan dia. Dah nggak bisa. Sing ditagih nalika mboten saged bayar sinten? Ketika mau pinjem melalui setan gepeng ini, namanya pinjol niku Pak, niku mencantumkan 5 nomor yang dikenal, yang trafiknya itu rame, nomornya sibuk. Berarti tidak sembarang orang Pak. Ketua takmirnya, di mana dia rektor TPA di situ, ketua RW, 2 ketua RT dan 1 tokoh masyarakat di sekitarnya. Jadi 5 nomor digunakan untuk mencari pinjaman online ilegal. Ketika tidak bisa bayar, siapa yang ditagih? Yang ditagih 5 nomor itu. Mila Pak Takmir ngatos-atos, Pak Kus ngati-hati Pak Mardi nggih. Saya 2 kali kena. Nomor saya digunakan Pak oleh salah satu mahasiswa saya sendiri. Pagi ngeten iki nagih, ora tak respon lah, kurang ngerti kok. Siang ngebel, ora tak respon dengan nomor yang sama. Nah, malam kira-kira jam 9:30 Pak ngebel meneh. Gek sing telepon iku suarane iki halus, mbak-mbak niku. Ketoke cantik kelihatannya. Dari suaranya. Nah, orangnya nggak tahu di mana yang telepon gitu. Gandeng tidak saya respon, nadanya semakin lama telepon semakin gegirisi. Semakin gilani, saya paham iki pinjol mesti. Ternyata benar Pak, sak patikan bae cekrik dah, nggak tak respon lanjut. Dia ngirimi foto KTP, foto kopi KTP, foto anaknya, foto macam-macam, transaksi dan dikirim. Oh lah iki pinjol. Kira-kira jam 11 malam beberapa dosen kontak-kontakan dengan kami. Loh, lah kok sama? Nah, sampai kaprodi saja dipakai kepala prodi ini nomornya. Oh, lah pinter bocah niki. Gitu. Usut-usut, oh ternyata mahasiswa kita yang sudah DO. Dan keluarganya broken home. Keluarganya bapak ibu cerai. Dia tidak selesai karena tidak mampu bayar kuliah dan senangnya menghura-hura saja.
Sampai 2 kali loh Pak nomor saya kena begitu. Wes, pripun. Niki nyata Pak. Dari 1,4 yang dia terima, akadnya 2 juta itu, kira-kira jadi berapa pinjamannya di bulan keempat? Siapa bisa nebak? Nek bener 50.000. Ini nebak utangnya wong. Pinten Pak? Adoh 12 juta. Oh, tak disi ndelok kejawab gitu. Lah do tebak-tebakan. 12 juta. Coba Bu. Tak tanya, Mbak sampean punya apa? Kesini bawa motor, sepeda motor butut nih kok. Didol rapayu 2 juta Pak sepeda motor. Niku mang nehke mawon. Kayak no pinjole kula ngoten. Daripada jenengan diusir oleh 5 tokoh masyarakat tadi. Pak mbok dibantu. Lah dibantu jenengan niku sinten? Kenal kula ya mung lewat pengajian gitu. Tiba-tiba saya suruh menafkahi panjenengan 12 juta. Ha bojoku engko piye? Gitu. Niki rektore niki dereng nikah kebetulan ini. Jadi kalau Pak Kus berani menyelesaikan masalahnya Pak Kus. Sekalian maksudnya. Masya Allah, nggak selesai Pak. Korbannya sudah terlalu banyak dan sangat dalam begitu. Ya susah. Nek data niki kebanyakan guru loh Pak korbannya. Guru 42% dari media Indonesia nih surveinya. Apakah guru TKA Banitian ikut disurvei? Pak Marti bingung gitu. Guru SD Muhammadiyah Nitian ada yang disurvei enggak? Mboten ngerti wong surveinya itu biasanya halus sekali kok. Enggak tuh kalau enggak acak aja data. Di internet gampang itu dilihat data-data lalu lintas transaksi gitu. Gitu, ya. Karena enggak tahu kok tiba-tiba guru ya. Guru-guru muda mungkin yang butuh duit dan seterusnya. Korban PHK Pak. Bikin jaluk mulai Pak. Telas baterainya jenengan. Jaluk rampung nih. Ini baru riba ya, belum zakat waktunya pun telas ya. Nah ini yang tradisional Pak. Bapak Ibu sedaya. Sama-sama mengerikannya sudah. Sama-sama mengerikannya. Saya akhirnya dapat jadwal kajian rutin juga di Masjid Muhammadiyah di daerah Leran Deko Pak. Gara-garanya itu sederhana. Dulu masjid itu sering digunakan untuk mangkal poro-poro rentenir Pak. Jadi rentenir niku nek badhe mleciti tetangga masjid niku ngumpul le rembakan niku teng masjid tapi. Oh, apa itu Pak? Jadi jam-jam 9, jam 10 sebelum mereka itu angkringan di dekat masjid gitu, jadi ku ngumpul teng masjid, gitu rembukan iki sing ajeng dipleciti jamaah masjid niki sinten-sinten ngoten niku. Ning menjelang duhur, mereka udah pada pergi semua. Nah, kula lewang lah niku bedane demit kalih muslim teng niku. Nek muslim niku mendekati adzan malah mlebu masjid. Ning nek demit krungu adzan melayu lunga. Lah niku rentenir padha kalih demit. Wong mendekati adzan malah ngedoi masjid. Cobi. Nah, akhirnya kajian rutin kami sudah 3-4 bulan ini, Pak. Di masjid itu tentang persoalan ribawi ini belum kelar ya. Kita urutkan dari awal, ngoten. Ya, alhamdulillah program takmirnya akhirnya jalan, Pak. Bebas rentenir jamaahnya. Gitu. Kami juga memulai di takmir di masjid kami. Ya semampu yang kita. Baru saja 3 minggu yang lalu barangkali kita lunasi Pak. Rentenir itu hutangnya. Kita selesaikan semuanya. Niki mboten usah ngeten-ngeten niki nggih. Lima menit lagi ya Bu ya. Pun saya dereng. Kalau ini tadi gambaran problem kita ya, ini gambaran problem kita. Dan betul jenengan percaya atau tidak ya, BPS itu di akhir tahun lalu menghadiahi Yogyakarta ini istimewa dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa. Wes pripun?
Kamangka jenenge pengajian ramene kados ngaten menika, gitu. Apen malam Setu malam Minggu Malioboro kebuak menungso kabeh niku. Mboten enten kewane gitu, menungso. Penuh sampai larut malam, bahkan sampai pagi hari. Saya mau berangkat kereta jam 3 pagi itu masih banyak orang pada di Malioboro. Kok iso-isone miskin, lebih miskin dari Jawa Tengah, meskipun lebih miskin dari Jawa Timur. Padahal kita ini justru lebih padat kota dengan kampusnya dibanding kota-kota lain. Wong pinter Yogyakarta niku nggih bladrah Pak, pinter agama, pinter umum itu banyak, profesor ekonomi kita banyak. Apa hubungannya dengan kemiskinan? Kok mau pinter tinggu dhewe? Nah, itu juga kritik bagi saya ya. Saya udah mulai geser ke akademisi ini gitu, kok semakin jauh tercerabut dari akar persoalan masyarakat ya, menara gading dari teori ke teori. Janjane kula mboten patek cocok nih. Tapi ini problem kita, Pak. Oh, nyatane ngeten iki kita sehenten. Apalagi di musim kering Bapak Ibu ya punya binaan Gunung Kidul ya, perlu diperhatikan betul ya. Besok saya juga membawa beberapa jamaah untuk pengajian ke Gunung Kidul ya, sekaligus kirim bantuan air dan macam-macamnya ya. Nah, karena Pak Martin minta contoh, gimana memulainya, ngerampung ini, gitu. Nah, pokoknya solusinya itu zakat Bapak Ibu. Bama ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mut'ifun. Ya, zakat itu yang bisa menyelesaikan masalah. Tapi memang kita harus mulai. Tadi Bapak data jamaahnya, oke? Dimulai sensus jamaah sampai ke persoalan ekonominya. Kalau susah, manfaatkan kalau ada anak KKN. Kami manfaatkan anak-anak KKN, Pak. KKN UAD kita minta untuk mensurvei jamaah kami, kita siapkan ininya, formnya. Tinggal datang aja ke masyarakat, tanyakan semuanya. Sampai kita memahami problematika, masalahnya apa yang dihadapi oleh jamaah kita. Sing kena rentenir sinten, yang nggak bisa bayar sekolah sinten gitu. Kami sebelum menyelesaikan rentenir yang kemarin, sebelumnya kita sudah membayari 5 anak-anak kita yang menunggak dan ijazahnya ditahan di sekolah karena tidak bisa melunasi kewajiban sekolahnya, termasuk 3 di sekolah Muhammadiyah. Tidak bisa melunasi Pak, sumbangan pembangunan apa sih saya nih, bantuan sumbangan gitu. Ada di sekolah kita juga, ya sudah apa-apa, itu juga anak-anak kita. Nah, itu kita selesaikan, Pak. Model kami itu rantingnya kecil, Bu. Ranting kami itu baru berdiri di 2017. Sudah sampaikan Pak Marti 2016 ya. Kita beri ranting. Alhamdulillah sudah punya panti asuhan dan pondok pesantren Al Amin Muhammadiyah. Nah, memang supporter utamanya BMT-nya Pak Fuad ini, BMT BIF ya. Nah, supporter utamanya itu. Ini masih harus nanggung pinjaman. Kami harus ngangsur setiap bulan itu 18 juta untuk membangun asrama putra. Kita baru punya yang putra. Santri kita ada 30, yang mukim 23, sisanya ngalong. Ngalong itu anak-anaknya warga di situ. Jadi program kami itu Pak. Yang jauh-jauh mukim semuanya full kita subsidi penuh. Bahkan 5 atau 6 ya, 5. Yang satu sudah selesai. Itu sampai kuliah, Pak. Ketika ininya meletik otaknya, di UAD ada 2, di UMY 1, di UIN ada 1. Alumni kami di 2020 Pak, sudah alumni karena SMA di tempat kami langsung itu diterima di Akademi Angkatan Udara tanpa uang serupiah pun. Kemarin di wisuda Pak Jokowi di Istana Negara bulan apa ya, 2 bulan 3 bulan yang lalu. Nah, ngeten Pak Mardi, kalau mau ya kita petakan jamaah kita, datangi mereka satu-satu, terutama yang kita lihat secara umum ada masalah, kita datangi. Nah, kalau sudah itu semua sepakat dengan programnya, maka lunasi hutang ribanya. Dari dana apa? Dana zakat hak mereka. Kalau mereka masuk kategori 8 asnaf, misalnya fakir dan miskin, ya selesaikan. Karena selama hutang ribawi itu tidak diselesaikan, mereka susah untuk bisa keluar Pak dari jeratan itu.
Maka sudah agak lama itu Bupati Bantul yang sebelumnya ya punya program perang terhadap rentenir, Pak. Program negara berapapun akan habis, Pak, kalau mereka ini mentalnya, karakternya masih berhubungan terus-menerus dengan rentenir. Memang tidak mudah, Pak. Apa nek dinaik duit dilunasi terus rampung masalahnya. Rampung mboten. Dereng mesti wong ade lunga niku mungkin piyambake hubungan melih kalih rentenir ya iso. Coba mau ngelamis bisa, Pak, sampai tanda tangan di kami itu, Pak, tanda tangan perjanjian tidak akan berhubungan lagi dengan rentenir, bermaterai, Pak, baru kita lunasi hutangnya. Ada saja, Pak, yang berikutnya itu tiba-tiba kok rentenir sing biasanya moro meneh, kita yang nyonangi, saya sendiri bahkan, loh kok rentenir kae balik ning omahe meneh, ana apa? Parani, Pak, takmir bareng-bareng. Ternyata alasannya kula mboten penak ya, Pak, bola-balik ditawani mawon. Nggih, wong Jawi, tiang Jawi nek pun dipangku mati. Gitu diglibeti, ewuh diundang, ditonjok, apa istilahnya nggih? Dikirimi ini kok macam-macam, akhirnya pinjem meneh. Masya Allah, ada loh, Pak, pinjem 3 juta karena sesar akhirnya nggak bisa bayar jadi 8 juta. Tetangga kami sendiri. Padahal udah kita selesaikan utang ini, seperti pun. Jadi memang karakter, Pak, tidak mudah, nggih. Nah, maka tapi kita sebaiknya memulai saja kalau mau ya, supaya punya pengalaman. Gagal tidak apa-apa, lebih baik memulai gagal daripada takut memulai, takut gagal dan tidak mulai-mulai. Wong toh itu zakat haknya mereka. Kalau memang digulirkan tidak bisa, paling tidak kita sudah memberikan hak mereka, jatah mereka, nggak ada yang salah. Sini. Nah, pun nggih, kalau ya pun kesel niki jam 8 yo tesih ngisi pelatihan ya. Semoga nggak ada pertanyaan nggih. Atau mau ada 1, 2 mungkin 1. Halo, yang tanya Ibu. Ampun nangal-nangal nggih, Pak. Enteng-entengan mawon. Nabung wonten tabungan kan bunga. Lah niku jenenge kabeh bunga. Tabungan tabungan itu kan biasanya ya kan rebet haram. Nggih. Kita buta nek kita panggilnya makane ngomong nggih meneh barang haram nek di barang awake dhewe nek ngomongnya haram iki barang haram itu ora terduwi. Nggih. Solusi yang pertama, Bapak jangan nabung lagi di konvensional. Berarti hijrahlah ke bank syariah. Sekarang sudah banyak bank syariah, ya, sudah banyak BMT, dan secara teknologi tidak ketinggalan. Dulu alasannya teknologi, dulu alasannya jaringan, sekarang enggak. Bapak bawa ATM, misalnya saya sebut ya BSI, itu bisa untuk belanja di seluruh dunia, Pak, bisa. Itu satu. Segera hijrah, ya, pindah dari bank konven ke bank syariah. Insya Allah dapat bagi hasil lebih aman. Yang kedua, yang sudah terlanjur bagaimana? Wingi-wingi niku duitnya akeh, bungane akeh. Ada 2 pendapat, Bapak Ibu. Yang pertama, yang lebih ekstrim, ya barang yang haram tidak bisa disedekahkan. Wong kita saja tidak mau makan, kok malah disuruh orang lain makan. Lah terus duitnya tinggi nopo? Nek memang sudah ada, sudah dapat bunga, yus bening kono wae, gitu. Pendapat yang lebih lunak, Bapak Ibu sekalian, boleh diambil, disedekahkan, tetapi tidak untuk konsumsi, diinfakkan untuk hal-hal yang bersifat umum. Misalnya nopo? Bangun dalan, nek nggo masjid oleh apa ora? Angsal mboten? Nggih gumantung, angsal ning dienggo tuku cor blok mawon nggih. Nek mboten nggih ndamel WC, nggih ndamel toilet. Nah, itu pendapat yang lebih lunak, Bapak nggih. Lah nek kula haram, enggak boleh disedekahkan. Ngeten. Nah, maka sesegera mungkin saja hijrah ke bank syariah. Ngeten sih, Pak. Terus yanten iki? Oke. Nggih, monggo Bapak. Mboten Bapak nggih. Pak Abdul Syukur nggih. Nggih, monggo.
gaji itu PNS menurut juga yang harus kita ambil lewat bank itu hukumnya gimana? Nggih. Bank konvensional ya. Memang ada Pak ya yang masih mensyaratkan rekening gaji dibayar lewat bank yang ditunjuk oleh negara. Misalnya, mohon maaf saya sebut BRI gitu, atau BPD. Saya sertifikasi dosennya, Serdos itu tidak boleh ke rekening lain kecuali BPD. BPD konven. Enggak tahu alasannya apa juga tidak paham. Padahal di UAD itu seluruh gaji dosen sudah lewat BPD syariah, tapi Serdos yang dibayar oleh negara itu lewatnya BPD konven. Terus diapakan duitnya gitu. Kami meniatkan diri karena tidak bisa lepas dari itu, sudah niki untuk media pembayaran saja. Bar niku duitnya njuk dipendet dipindah ke rekening yang lebih syar'i. Ngoten Pak, niatkan saja karena kita nggak bisa lepas dari sistem itu. Ngoten. Harusnya negara juga tidak boleh kaku begitu ya, wong rekening itu mana saja sekarang sudah boleh, paling tidak ada pilihan kemana saja. Mungkin karena maunya pragmatis ya, tinggal satu pencet tombol semua terkirim ya, sehingga diminta satu rekening bank yang sama. Ngaten nggih Pak? Oh, beda dengan taspen Pak ya, kan taspen itu diambilnya setelah pensiun nggih. Nah, memang jadi problematik Pak. Karenanya Pak Ma'ruf Amin itu kan mendorong supaya ada alternatif taspen, tabungan pensiun itu yang syariah. Kayaknya belum ada yang ini ya, belum ada yang syariah. BPJS juga begitu Pak. Ini BPJS sedang berproses, ada BPJS syariah. Kalau Muhammadiyah sudah punya dapen, dana pensiun Muhammadiyah itu sudah syariah Pak. Nah, yang kantornya di sini nih, di depan kampus 2 UAD, dapen Muhammadiyah untuk karyawan-karyawan amal usaha Muhammadiyah itu sudah syariah. Kita punya 6 dapen di Indonesia, semuanya sudah syariah. Nah, memang problem tadi ketika pemerintah belum menyediakan fasilitas untuk syariah. Pun bismillah ngata-ngatai istighfar. Ngeten nggih Pak nggih. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan atas kurangnya saya mohon bisa dimaafkan. Astaghfirullahaladzim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.